It's morphin' time! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-toothed tiger! Tyrannosaurus! Power Rangers! Hello Mari Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Gua sebagai pemilik channel ini ingin mengucapkan selamat hari lebaran buat kalian yang merayakan. Kalau gua pernah ada salah kata atau gua pernah menyinggung kalian di video ini, gua mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, buat kalian yang lagi mudik ataupun keluar kota, hati-hati di jalan ya. Karena yang gua denger sih tahun ini mudiknya lagi padat-padatnya Pak. Bahkan di kota Surabaya, Jakarta, Malang semuanya itu macet parah. Well, semoga bisa sampai di tujuan dengan selamat dan bisa bertemu dengan keluarga tercinta. Amin, 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 amin. Oke, di video kali ini gue akan review salah satu film dari Netflix original untuk memperingati ulang tahun ke-30 Power Rangers, yaitu Power Rangers Mighty Morphin Once and Always, yang sudah bisa kalian saksikan di Netflix sekarang juga. Jadi di video ini kita akan full review dan tentunya pasti spoiler alert ya. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, kita harus kasih spoiler warning lebih dahulu buat kalian agar kalian bisa nonton dulu filmnya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dan review dari kita. Oke, link untuk nontonnya gue udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari Booster, let's break down this video. Power Rangers Mighty Morphin Once and Always menceritakan tentang Billy Cranston, yaitu Rangers biru, telah berusaha membangkitkan Zordon dari kematian. Karena kita tahu bahwa Zordon alias mental mereka ini sudah tewas sejak di series Power Rangers in Space dengan diwujudkannya tabung yang menopang tubuhnya agar supaya si Zordon ini bisa menyelamatkan seluruh galaksi dari ambang kehancuran. Well, ketika Billy berusaha membangkitkannya, tanpa dia sadari bahwa energi itu membangkitkan Rita Repulsa, yaitu adalah villain yang udah pernah dia lawan 30 tahun yang lalu bersama dengan timnya. Dan si Rita Repulsa ini bangkit dengan bentuk tubuh yang baru yang ia curi dari Alpha, rekan Zordon yang ada di sana. Sampai akhirnya dia menyatakan perang kepada Power Rangers untuk melakukan balas dendam yang mendalam. Akhirnya pertarungan pun tidak terhindarkan, di mana mereka berusaha untuk menghentikan aksi Rita Repulsa yang ingin menaklukkan bumi sekali lagi. Namun semuanya menjadi lebih parah ketika Trini, yaitu Power Rangers kuning, telah dibunuh oleh Rita Repulsa. Sehingga itulah membuat mereka semua kena mental karena menyadari bahwa Trini telah dibunuh oleh Rita Repulsa. Setahun kemudian, anak Trini yaitu Min Quan telah mengetahui bahwa ibunya telah tewas sebagai Ranger karena dibunuh oleh Rita Repulsa. Akhirnya si Min memutuskan untuk berlatih keras agar supaya dia bisa menjadi Power Ranger seperti ibunya dan membalaskan dendam atas kematian ibunya kepada Rita Repulsa. Namun hal itu ditentang oleh Zack sebagai Ranger hitam karena dia bertahu bahwa Min ini ingin menjadi Power Ranger seperti ibunya karena motif balas dendam. Dan Zack melarang hal itu karena untuk menjadi Power Rangers itu dibutuhkan hati yang sangat bijak dalam melakukannya sebagai pahlawan, bukan dengan motif balas dendam. Lalu akhirnya terjadilah sebuah perpecahan antara mereka semua yang menyebabkan si Ben ini ingin nekat untuk melakukannya dengan caranya sendiri. Sampai akhirnya semua Power Rangers yang ada di berbagai macam belahan dunia telah disekap oleh Rita Repulsa dengan tujuan untuk bisa kembali ke masa lalu agar dia bisa membunuh para calon Power Rangers di masa lalu sebelum mereka dipilih oleh Zordon agar supaya Power Rangers tidak dicipta dalam timeline baru yang akan ia ciptakan. Karena para Rangers seperti Kimberly, Tommy, dan Jason sudah ditangkap, maka Zack memutuskan untuk menghubungi rekan dari generasi kedua dari Mighty Morphin, yaitu Rocky sebagai Rangers merah dan Katie sebagai Rangers pink, yang dimana mereka masih memiliki kekuatan power coin yang pernah diberikan oleh Zordon kepada mereka. Dan akhirnya Rocky dan Katie menjadi aliansi mereka kembali. Dan si Ben ini karena ditunggu
banget untuk menjadi pahlawan seperti ibunya, akhirnya Morphin itu memilih dia karena dia berubah pandangannya untuk menjadi Power Rangers sebagai penegak keadilan dan menghilangkan rasa dendamnya atas kematian ibunya Trini. Lalu pertarungan makin memanas sampai akhirnya mereka semua berubah bersama. Waduh, ini adalah momen nostalgia yang selama nggak pernah gua rasakan lagi, Pak. Waduh, gua teriak ketika melihatnya. Aduh, anjir. So dikasihkan. Nah di ending, waduh, ini di ending gua paling suka sih, di mana ada pertarungan Megazord melawan monster. Cuma bedanya mereka ini pertarungannya ada di bulan, yang dimana bulan ini adalah markas dari Rita Repulsa di series aslinya dulu, Pak. Dan itu buat gua merinding sih, gila sih. Tapi di sini mereka tuh masih pakai Megazord versi pertama ya, bener-bener versi pertama banget, Pak ya. Ya gua kira mereka pakai Thunder Sword Megazord lah, atau Megazord dari season 3, 4, 5, tapi ternyata mereka masih pakai Megazord yang versi pertama banget lah ya. Tapi well, nggak apa lah ya, gua masih bisa merasakan epicnya dan nostalgia banget sih, wajir. Sampai akhirnya kekuatan Rita Repulsa ini berhasil dihancurkan dan para Rangers bisa kembali diselamatkan. Nah di ending, akhirnya Min sebagai anak dari Trini ini ingin tahu lebih banyak soal ibunya yang sudah lama berjuang bersama dengan teman-temannya sebagai Power Rangers. Lalu Billy sebagai teman dekatnya menceritakan semuanya dengan penuh yang gembira, dan mereka semua pun tertawa mendengarkannya. Nah di ending, film ini didedikasikan untuk mendiang rekan mereka, yaitu Tui Trang sebagai pemeran Trini Power Rangers kuning yang sudah meninggal di tahun 2000-an awal dulu karena kecelakaan mobil, dan Jason David Frank sebagai Tommy Power Rangers hijau Mighty Morphin yang telah meninggal pada tahun 2022 kemarin karena kasus bunuh diri. Well, gua masih bisa merasakan momen nostalgia banget, meskipun gak semua cast yang bisa hadir, tapi gue sebagai fans Tokusatsu ya, apalagi dengan fans Power Rangers, oke lah, gue masih bisa menikmati dengan cerita yang udah mereka tawarkan kepada kita sebagai generasi yang lama nih. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke sesi review untuk film Power Rangers Mighty Morphin Once and Always. Jujur ini adalah film Power Rangers yang sangat-sangat bagus banget, dan tentunya ini didedikasikan untuk kita yang udah pernah merasakan keindahan Mighty Morphin dulu sih, karena memang ini filmnya untuk ajang reuni para cast-cast lamanya, dan tentunya untuk reuni para fans anak tahun 90-an ya. Dan gue bersyukur banget pernah merasakan hal ini dari zaman-zaman VCD dulu, Pak. Zaman-zaman tahun 90-an, 2000-an awal tuh masih VCD loh, aduh. Dan ada berbagai macam momen yang bikin gue callback dari segi tempatnya, acting para cast lamanya, dan juga momen transformasi Power Rangers yang memakai background yang masih sama pula, Pak. Well, ini udah jadi momen terindah sih sebagai fans Tokusatsu ya. Ditambah lagi Megazord yang gile buat teriak sih, Pak. Apalagi ada scene ketika pertama kali mereka tuh jadi binatang sword, dinosaur. Habis itu mereka tuh transformasi, Pak, nyatu. Combine mereka tuh masih sama banget dengan versi originalnya. Coba di film ini itu mereka semuanya pakai CGI, Pak. Well, makin bagus, makin kece, Pak, ketika transformasinya, dan juga lebih epic sih, Pak. Itu ya, itu yang gue rasakan sih ya. Kalau kita ngomongin soal kelebihannya, banyak sekali, Pak ya. Terutama aktris muda yang hadir di sini sebagai tokoh utamanya, yaitu Charlie Crush. Itu adalah pemeran dari Min alias Power Rangers kuning alias anak dari Trini di film ini. Nah, ternyata dia tuh aktingnya bagus juga ya, yang dimana dia sebagai anak muda yang rebels dan tahu kalau ibunya meninggal, dan akhirnya dia pengen menjadi Power Rangers juga untuk menggantikan ibunya. Well, simple sih plotnya, tapi ngena sih dari segi acting dan script yang diberikan ya. Dan markas Zordon dan tempat nongkrong Rangers di Angel Grove ini masih sama banget dengan yang dulu, Pak. Gua ketika pas tonton pertama kali tuh, kepala gua langsung kembali ke masa lalu, Pak, dimana gua pernah melihat hal itu sebelumnya di zaman-zaman VCD dan TV tabung dulu. Aduh, momen terindah yang pernah gue rasakan sebagai bocil dulu ya. Dan juga story yang ditawarkan ini cukup menarik, di mana Power Rangers ini harus menghadapi lawan utama mereka, yaitu Rita Repulsa yang pernah menjadi villain utama mereka di Power Rangers Mighty Morphin season 1 dulu. Dan dia bangkit dari kematiannya untuk membalaskan dendam kepada para Rangers, bahkan sampai membunuh Trini sebagai Rangers kuning di sana. Lalu terjadilah konflik di mana Min harus berjuang untuk menjadi Power Rangers sama seperti ibunya, dengan berbagai macam drama yang terjadi. Literally itu ringan banget dan enak kok buat diikuti oleh semua kalangan. Bahkan kalau kalian mengatakan, Bang, apakah kalau kita mau nonton film itu, apakah harus ngikutin Mighty Morphin dulu atau gimana? Well, kalau gue sih, saran gue sih, nonton dulu Mighty Morphin yang
Morphin dulu sih. Karena kalau lu udah pernah menonton Mighty Morphin dulu, lu akan bisa merasakan momen nostalgia yang mendalam Pak. Apalagi kalau kita yang udah pernah merasakan hal itu di zaman-zaman VCD ya. Gua langsung oh my god anjir, bagus banget, gile. Tapi masalahnya kita nggak tahu nih nasibnya Min gimana di series Power Rangers berikutnya. Apakah dia akan tampil di sini aja atau justru dia akan menjadi cameo selanjutnya di next Power Rangers series yang akan mendatang nih. Well, kita kurang tahu sama sekali karena setahu gue tuh kalau untuk momen peringatan 30 tahun Power Rangers biasanya itu pemerannya itu ya cukup sampai situ aja. Tapi gue harapkan Disney dan juga Saban mereka tuh berusaha untuk memainkan si Min ini sebagai Power Rangers kuning Mighty Morphin. Well, mungkin mereka tuh akan membuat movie spesial lagi kayak untuk mengadaptasi kata si Min ini lebih dewasa mungkin. Well, kita tunggu saja ya. Well, tapi untuk kekurangannya cuma satu sih Pak, yaitu dimana pertarungan Megazord dan monster ketika mereka berada di bulan. Itu animasinya kerasa banget Pak. Well, gue bukan ahli CGI, gue bukan ahli animator, tapi ayolah kita sebagai orang awam bisa melihat bahwa CGI-nya masih kasar banget men. Dari pergerakan Megazord dan monsternya dan juga waduh masih kasar banget, bahkan itu literally komputer banget Pak. Jadi di mata tuh agak nggak enak ketika kita ngeliat mereka tuh bertarung di bulan gitu loh. Serta yang menurut gua kurang seru di film ini itu nggak ada kehadiran dari Jason David Frank alias Tommy alias Power Rangers hijau. Itu aja sih Pak, karena saya banget sih aktornya udah meninggal. Makanya tadi gue bayangin sih kalau seandainya Tommy ada di sini, gue yakin dia pasti menjadi tokoh utamanya karena dia adalah leader dari semua generasi Power Rangers sampai sekarang. Tapi karena beliau ini sudah meninggal ya, makanya peran utama ini digantikan ke Zack selaku Power Rangers hitam. Yang memang ini adalah hal yang unik banget sih karena hampir gak pernah Zack ini jadi leader dari Power Rangers Mighty Morphin. Tapi di sini dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi leader seperti Jason dan Tommy dulu. Karena kan kalau kita udah ngomongin zaman-zaman Mighty Morphin yang jadi pemimpinnya adalah si Jason dan juga Tommy kan ya. Tapi karena Zack ini baru muncul di sini sebagai leader, dia tuh bisa banget Pak, sumpah dia tuh bijak banget, wise-nya dapat dan juga actingnya si Walter Ijo sih masih melekat banget di hati kita sebagai para fans yang udah pernah melihat dia di Mighty Morphin dulu Pak, seperti itu. Waduh anjir. Oke, itu aja sih mengenai review dari kita untuk mengenai Power Rangers Mighty Morphin Once and Always. Sekarang kita akan breakdown detail apa aja kita dapatkan dari film Power Rangers Mighty Morphin Once and Always. Yang pertama, ada scene ketika waktu Min bertarung di bar. Coba kalian perhatikan bahwa itu adalah tempat Juicy Bar di Angel Grove, dimana ini adalah tempat nongkrong dari Power Rangers dan juga tempat dari Ernie, yaitu adalah salah satu pemilik bar yang pernah menjadi sahabat alumni Rangers dari zaman-zamannya Jason, Trini, Zack, Billy, dan juga Kimberly. Dari tempat itu gak ada perubahan sama sekali Pak, semuanya masih tampak sama. Dari segi bentuk kursinya, tangganya, cat temboknya, logonya semuanya masih sama Pak. Well, mungkin disengaja oleh pihak Netflix ya buat gak berubahnya agar supaya kita sebagai fans bisa bernostalgia kembali dengan momen Power Rangers yang ada di tahun 90-an dulu Pak. Waduh. Oke, kemudian peran si Adam dan Aisyah di sini buat yang belum tahu, mereka juga adalah Power Rangers versi generasi kedua, yaitu versi hitam dan juga kuning yang sangkatan sama Rocky dan Cat dulu yang muncul pertama kali di season ketiga Mighty Morphin. Nah, mereka di sini memakai sebuah seragam yang bernama SPA. Nah, sebenarnya organisasi SPA ini adalah singkatan dari Space Patrol Alpha, yang dimana lokasi mereka ini berada di luar angkasa. Dan nama ini baru pertama kali muncul di movie spesial 30 tahun ini. Dan kalau kita ngomongin soal SPA, ini sangat familiar banget dengan Power Rangers SPD yang memiliki singkatan Space Patrol Delta yang temanya berada di masa depan abad ke-30 kalau nggak salah ya, kalau yang gua ingat ya. Well, kemungkinan besar SPA ini adalah anak perusahaan dari SPD karena namanya mereka itu sama Pak, seperti itu. Well, ini mungkin cabangnya atau anak perusahaannya. Well, gua kurang tahu karena dari logonya udah sama, nama aliasnya juga sama, hampir sama ya. Bedanya kalau SPD itu Space Patrol Delta, kalau SPA itu adalah Space Patrol Alpha. Sama semua Pak, makanya gua pikir ini mungkin mereka tuh berada di masa depan ya mungkin ya. Karena ini masih belum dijelaskan sih mereka tuh SPA ini apa, lebih tepat itu apa gitu loh. Karena di film ini belum dijelaskan lebih detail mengenai SPA ini apa. Well, tiba-tiba si Adam dan Aisyah mereka tuh muncul aja di sini Pak, tanpa ada konteks gitu loh ya elah. Well, mungkin itu akan dijelaskan di movie sequelnya ya mungkin seperti itu. Karena saya banget sih kalau nggak ada penjelasan dari Adam dan Aisyah organisasi mereka itu apa, dan juga si Min ini kalau dia tuh nggak ada development yang lebih panjang sih, waduh. Well, saya banget sih kalau dia tuh cuma berhenti aja di movie ini.
Well, kita doakan aja movie-nya ini ada sequelnya ya. Mungkin kedepannya next mereka akan menghadapi si Lord Zed mungkin ya. Karena menurut gua yang gua suka dari Mighty Morphin series itu untuk villainnya itu adalah Lord Zed. Karena Lord Zed itu penampilannya suka banget Pak, dari warna merahnya, pakai tongkat Z-nya, dan juga bentuk armornya gue suka banget Pak. Makanya yang gue pikir nih Mighty Morphin bakal melawan si Lord Zed nih, tapi ternyata mereka ngelawan si Rita Repulsa. Ya udahlah ya, masih sama-sama aja kok, toh mereka berdua sama-sama bagus kok di situ. Gitu. Next, selanjutnya ada mobil dari Billy Crystal yang dimana mobil ini dapat terbang ketika dikendarai oleh mereka semua. Nah, sebenarnya mobil ini diciptakan oleh Billy Crystal sendiri di series Power Rangers Mighty Morphin season ketiga. Namun warnanya udah berubah ya, dimana zaman dulu tuh warnanya dulu tuh kalau nggak salah tuh warna abu-abu ya, yang dimana teknologi itu masih kasar banget. Tapi sekarang ketika mobil itu ada di sini lagi, mobilnya sudah dimodifikasi dan memiliki warna biru sesuai dengan penciptanya, yaitu Ranger Biru alias Billy Cranston. Dalam film ini juga nggak ditampilkan wujud manusia dari Kimberly, Jason, bahkan Tommy serta Trini, walaupun wujud Ranger mereka itu masih ada ya. Well, kalau untuk kasus Trini dan Tommy, kita tahu bahwa pemeran aslinya itu sudah tutup usia ya. Tapi kalau untuk Jason dan Kimberly yang pernah diperankan oleh si Austin St. John dan juga Amy Jo Johnson ini, mereka itu udah sangat sibuk banget Pak. Apalagi kalau untuk si Amy Jo Johnson itu kalau nggak salah itu ada project yang dimana dia tuh nggak bisa hadir di sini. Tapi kalau untuk Austin St. Johnson, dia tuh kena kasus narkoba ya, karena dia tuh pernah nyabu, alhasil dia ditangkap oleh kepolisian New York. Well, saya banget ya, padahal kita mau lihat si Kimberly ini beraksi kembali. Apalagi ya buat yang belum tahu, zaman kita dulu ya, zaman kita anak tahun 90-an, kita melihat si Kimberly itu alias si Amy Jo Johnson ini itu waifuable banget Pak. Bahkan dia tuh perannya paling menonjol di seriesnya. Apalagi hubungan romansanya antara dia si Kimberly dengan si Tommy itu sepanjang season tuh bagus banget sih Pak. Makanya gue masih inget tuh kalau gue nonton bareng bersama teman-teman gue di zaman-zaman kecil, kita ngeliat si Kimberly tuh wow cantik banget ya. Bahkan sekarang aktrisnya si Amy Jo Johnson ini dia tuh masih cantik Pak. Bahkan di Instagramnya, Twitternya itu tuh masih awet muda banget. Bahkan untuk sekarang Amy Jo Johnson udah menjadi sutradara. Oke, dia udah menjadi director sekarang untuk berbagai macam movie projectnya. Wow, anjir, semuanya udah berkembang ya. Well, gua harapkan sih Amy Jo Johnson sebagai Kimberly bisa hadir di film Power Rangers untuk 30 tahun berikutnya ya. Oke, itu aja mengenai review dan berikut kita mengenai Power Rangers Mighty Morphin Once and Always. Gua kasih nilai 9 dan 10. Perfect banget Pak buat momen nostalgia dengan para cast lamanya. Meskipun gak lengkap, tapi gua bersyukur bisa ngeliat mereka bisa beraksi kembali setelah sekian lamanya gua nggak ngeliat mereka Pak. Perfect, sangat perfect. Nah, sekarang giliran kalian yang udah menonton filmnya. Menurut kalian gimana soal untuk film Power Rangers Once and Always ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah mengenai review dan juga breakdown kalian sendiri. Dan juga kita bisa diskusi bareng seperti biasanya di kolom diskusi. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung saja join di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!